sebagai narasumber dan PIC Divisi Video Edukasi. Kemudian yang kami hormati Bapak Joko Priambodo STMT sebagai narasumber dan PIC Divisi Lomba Website. Dan yang kami hormati Ibu Dr. Eng Yuyun Tajunisa STMT sebagai moderator. Dan yang kami hormati para partisipan Olivia 2020. Puji syukur, Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita masih bisa bertemu dalam acara sosialisasi Olivia 2020 secara daring ini. Salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dan jalan kebenaran. Bapak, Ibu, dan partisipan yang kami hormati, izinkanlah kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu sambutan oleh Ketua Kongres dan Olivia 2020 selama kurang lebih 15 menit. Kemudian sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Dekan Fakultas Vokasi ITS selama kurang lebih 20 menit. Kemudian acara utama yaitu penyampaian materi dari 3 narasumber dengan masing-masing waktu 20 menit. Kemudian dilanjutkan tanya jawab, lalu penutupan. Bapak, Ibu, dan partisipan yang saya hormati, selama jalannya acara, mohon menonaktifkan mikrofon. Kemudian untuk sesi tanya jawab, panitia akan membagikan link pertanyaan melalui live chat Zoom dan YouTube. Bapak, Ibu, dan partisipan yang kami hormati, acara pertama yaitu sambutan dari Bapak Hendro Nurhadi, Diplom Ing PhD, sebagai Ketua Kongres dan Olivia 2020 selama kurang lebih 15 menit. Kepada Bapak Hendro Nurhadi, Diplom Ing PhD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Eni selaku moderator pada sosialisasi pagi hari ini. Kepada seluruh calon peserta Sobat Vokasi Indonesia yang sangat kita banggakan, salam vokasi. Nah, vokasi kuat insya Allah menguatkan Indonesia. Vokasi insya Allah bisa. Kepada Pak Dekan, terima kasih Pak Dekan. Kemudian kepada seluruh tim jajaran panitia Lomba Olivia, terima kasih kami khusus sampaikan karena berkat kerja keras dari teman-teman, maka Olivia tahun ini insya Allah Alhamdulillah kita bisa wujudkan. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu dari FPTVI, terima kasih sudah berkenan rawuh bergabung, dan juga kepada adik-adik mahasiswa dari BEM, dari himpunan, dari manapun, sekali lagi selamat datang ke Surabaya. Selamat datang di Kampus Perjuangan Institut Teknologi 10 November Surabaya di Fakultas Vokasi. Alhamdulillah, izinkan kami dalam kesempatan kali ini untuk sedikit memberikan informasi terkait Olimpiade Vokasi Nasional 2020 yang pada kesempatan kali ini host oleh ITS Surabaya. Pada tahun ini kami mengambil tema adalah Creating Innovation and Competence in the New Normal Era. Mengingat bahwa kita masih memang dalam kondisi pandemi, yaitu adanya COVID-19 atau Corona, sehingga kita jadikan ini momentum untuk mengambil peluang, untuk berinovasi, untuk berkreasi dan mengembangkan kompetensi kita sebagai vokasi, sebagai profesional, sebagai pembawa perubahan, sebagai agen pembawa manfaat. Maka vokasi tahun ini insya Allah kita lakukan secara daring. Walaupun daring, insya Allah Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya, Sobat Vokasi seluruh Indonesia, kami berharap kita akan tetap bisa melaksanakan ini dengan penuh keceriaan, dengan penuh komitmen, dengan penuh integritas. Nah, untuk itu mohon izinkan kami memberikan beberapa informasi melalui slide, sehingga gambaran ini bisa kita dapatkan secara singkat dan lebih detail. Mohon izin Bu Eni untuk dapat menampilkan video. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, serta sobat vokasi seluruh Indonesia, selamat menikmati General
introduction related to Olympia 2020. Baik, terima kasih Bu Eni. Kepada Sobat Vokasi, informasi sekilas masih dapat kita dapatkan melalui website yang kita tautkan di its.ac.id /id/lomba -FPTVI -2020. Nah, kepada adik-adik calon peserta Olympia 2020, di sini kita memiliki 3 divisi, yaitu divisi LKTI, divisi video edukasi, dan divisi lomba website, yang insya Allah setelah ini oleh tim juri akan dipaparkan lebih jauh, lebih detail bagaimana teknis, apa itu divisi LKTI, dan divisi-divisi yang lain. Di penghujung, saya selaku Ketua Kongres dan FPTVI mewakili seluruh panitia mengucapkan selamat bergabung, selamat berkompetisi, selamat berlomba, junjung tinggi nilai fair play, integritas, komitmen, dan kebersamaan vokasi untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hendro. Penyerahan ijazah Fakultas Social Science, Program Studi Ilmu Hukum. Mohon maaf, kepada Dekan Bapak Ibu, Fakultas Social bisa Science mikrofonnya dan Ketua dinonaktifkan. Program Studi Bu Eni di unmute dulu, Bu. Oh, iya. Bu Eni, ya. Mohon maaf Bapak Ibu, dalam acara ini mohon dinonaktifkan mikrofonnya. Masih ada yang... Ya. Baik, terima kasih Bapak Hendro Nurhadi Diplom Ing PSD atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara dari Bapak Profesor Insinyur Sigit Darmawan M.Eng SC PSD, Dekan Fakultas Vokasi ITS, selama 20 menit waktunya.
Kepada Bapak Profesor Insinyur Sigit Darmawan MSc PhD, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Eni. Apakah terdengar suara saya, Pak Hendro? Terdengar, Bapak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat pagi, salam sejahtera bagi segenap peserta sosialisasi online Sabtu pagi ini. Yang terhormat para pimpinan program pendidikan tinggi vokasi di Forum Perguruan Tinggi Vokasi Indonesia. Yang saya banggakan para mahasiswa FPTVI dan juga pada segenap panitia Kongres dan Olivia 2020. Yang pertama tentunya kita panjatkan puji syukur ya, bahwa pada pagi hari ini ya, dalam situasi yang masih belum normal ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahim ya. Ini luar biasa sekali, sampai detik ini jumlah pesertanya adalah 214. Ya, saya berterima kasih sekali, tidak mengira bahwa antusiasnya sedemikian besar ini. Ini menunjukkan bahwa ya, arek-arek vokasi, kalau orang Surabaya bilang itu ya, punya semangat yang luar biasa untuk turut berkontribusi dan berkiprah di dunia pendidikan tinggi Indonesia. Saya akan sedikit menceritakan ya, tadi ada logo FPTVI. Ya, FPTVI ini adalah singkatan dari Forum Perguruan Tinggi Vokasi Indonesia. Ya, ini didirikan tahun 2016. Ya, 2016. Saat ini anggotanya, kalau saya tidak salah, ya, sudah 122 program pendidikan vokasi dari seluruh Indonesia. Ya. Jadi historisnya, mengapa FPTV ini dibentuk? Ya, karena pada waktu itu kita memerlukan wadah ya, terutama untuk pendidikan tinggi vokasi yang di luar politeknik. Ya, pada saat itu ya, kita tidak punya wadah untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi, untuk saling sharing antara satu dengan yang lainnya. Ya. Alhamdulillah sudah tahun kelima ya, anggotanya sudah sangat banyak ya, melebihi daripada yang politeknik ya. Kalau politeknik sekitar 100, kita sudah di atas 120. Ya. Sejarahnya memang demikian. Jadi, tapi insya Allah nanti ya, dengan berjalannya waktu antara yang politeknik dan bukan politeknik, ya, insya Allah akan menjadi sebuah kekuatan besar di Indonesia. Apalagi ini dengan adanya Kemendikbud ya, baru saja dibentuk yang namanya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Indonesia. Dan ini mengakomodasi, ya, mengkoordinasikan perguruan tinggi vokasi mulai SMK sampai perguruan tinggi. Insya Allah ya nanti mungkin tahun depan barangkali ya Olimpiade Vokasi ini tidak saja diikuti oleh yang FPTVI, tetapi juga oleh saudara-saudara kita yang di Politeknik. Ya, itu harapannya. Seperti kita ketahui bersama ya, di masa Pak Jokowi ini, vokasi itu menjadi salah satu fokus ya yang ingin dikembangkan oleh pemerintah Indonesia. Kita tahu sebetulnya sejak zaman dulu sudah banyak digembar-gemborkan ya, betapa pentingnya pendidikan vokasi itu ya. Kita lihat bahwa di Cina, Jepang, Jerman ya, dan juga Taiwan itu kemajuannya luar biasa sekali. Itu antara lain karena ditunjang oleh kuatnya pendidikan vokasi. Kita lihat ya negara-negara yang pendidikan vokasinya masih belum berkembang, itu belum mencapai level seperti Jepang dan Cina. Nah, ini menjadi tantangan ya bagi sobat-sobat vokasi ya untuk menjawab gaung yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Seperti diketahui bersama bahwa Pak Dirjen Diksi tadi, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, itu berasal dari Universitas Gadjah Mada. Insya Allah ya dengan jargon beliau yaitu
vokasi kuat akan menguatkan Indonesia. Ya. Nah, salah satu media ya untuk berkumpul ya itu untuk mahasiswa adalah melalui Olivia ini, Olimpiade Vokasi Indonesia. Ya, kita harapkan melalui media ini ya adik-adik mahasiswa vokasi bukan hanya bisa bertemu satu dengan yang lainnya, tetapi juga saling sharing pengalaman. Ya. Kompetisi penting, juara penting. Yang penting adalah kolaborasi. Ya. What next? Ya. Adik-adik ini dalam waktu 25 tahun yang akan datang, nanti yang akan menjadi pimpinan di Indonesia. Ya. Kita harapkan ya salah satu di antara Anda ini kelak menjadi salah satu pimpinan di Indonesia. Ya. Jadi itu sedikit pengantar. Yang kedua, tahun ini ya karena masih situasi COVID ya, khususnya di Surabaya ini zonanya masih zona merah, jadi kita yang penting adalah selamat dulu ya, safety first. Jadi kita sepakati bahwa untuk tahun ini semua kegiatan Olivia dilakukan secara online. Termasuk nanti mungkin kalau dari BEM ingin mengadakan forum semacam kongres juga kita akan adakan secara online ya. Insya Allah ini tidak mengurangi ya semaraknya ya, semangatnya untuk saling berlomba satu dengan yang lainnya. Saya justru melihat bahwa dengan adanya pandemi ini merupakan blessing in disguise ya. Karena selama ini kita itu kok kalau bertemu kalau tidak langsung itu rasanya kok tidak tidak puas ya. Sebetulnya kan meskipun secara online ya tidak mengurangi ya kemanfaatan pertemuan itu. Ya, sekarang orang menjadi back to basic ya. Ya, kembali yang esensial saja. Selama bisa online, why not ya. Ini banyak terjadi penghematan anggaran ya. Kalau dulu yang namanya SPPD itu bisa sampai 25% daripada anggaran. Nah, dengan adanya COVID ini ya, orang menjadi sadar sebetulnya tanpa bertemu pun masih bisa kita jalankan secara efektif. Demikian juga perkuliahan ya. Kalau dulu ya yang namanya kelas ya harus bertatap muka. Nah, dengan adanya pandemi ini resistensi terhadap kehadiran kuliah online atau kuliah daring menjadi sirna. Tetapi memang untuk vokasi tidak bisa semuanya di-online kan. Nah, mumpung dalam suasana pandemi ini ya mari kita mengembangkan metode-metode pembelajaran ya baik online maupun offline supaya capaian pembelajaran yang kita rencanakan bisa tercapai. Saya kira itu sebagai pengantar. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya terus terang tidak menduga ini sudah 237 peserta ya yang menghadiri sosialisasi Olivia 2020. Kepada segenap para pimpinan program vokasi di FPTVI, terima kasih banyak ya telah menggerakkan seluruh sobat-sobat vokasi ini dalam rangka merampaikan Olimpiade Vokasi 2020. Seperti saya sampaikan tadi ya, kompetisi penting, bersaing penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah menjalin kolaborasi dan kerjasama. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekaligus saya buka nggih, Bu Eni. Nggih, Pak. Baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Olimpiade Vokasi Indonesia tahun 2020 dinyatakan resmi dibuka. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Profesor Insinyur Sigit Darmawan MMSc PhD. Syukur Alhamdulillah acara pada pagi hari ini telah dibuka oleh Bapak Dekan Fakultas Vokasi ITS dan semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian untuk para partisipan yang sudah bergabung, mohon untuk jika ada pertanyaan, link pertanyaan bisa melalui live chat Zoom atau di YouTube. Sudah kami tampilkan di sana. Baik, Bapak, Ibu, dan partisipan yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki acara utama, yaitu penyampaian materi dari narasumber yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Dr. Eng Yuyun Tajunisa STMT,
Kepada Ibu Dr. Eng Yuyun Tajunisa STMT kami persilahkan. Ibu Yuyun. Halo Ibu Yuyun. Baik, Bapak Ibu, langsung saja dimulai dari materi dari narasumber yang pertama, karena mungkin nanti Ibu Yuyunnya nanti ya, terima kasih, Bu. Ya, sudah Bu. Iya. Terima kasih, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Ya, terima kasih Bu Eni atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi yang saya hormati adik-adik, Bapak Ibu dosen, dan para calon pembimbing dosen, serta narasumber. Perkenalkan saya Yunta Junisa, moderator webinar pada pagi hari ini. Salam kenal semuanya. Saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu adik-adik sudah bergabung di acara sosialisasi online Olivia, ajang lomba vokasi, yang terselenggara atas kerjasama Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia, ITS, dan Fakultas Vokasi ITS. Sharing dan diskusi webinar ini bertujuan memberikan informasi kepada dosen pembimbing, adik-adik mahasiswa, tentang kegiatan Lomba Olivia 2020 untuk mahasiswa vokasi di seluruh Indonesia. Selain itu, melalui webinar ini diharapkan mahasiswa dan dosen memperoleh bekal cukup untuk menyiapkan lomba yang akan diikuti. Seperti yang sudah disampaikan di depan, di Olivia 2020 ada 3 jenis kegiatan lomba, seperti yaitu lomba LKTI, karya tulis ilmiah, lomba video edukasi, lomba desain website Olivia. Nah, masing-masing lomba tersebut akan dipaparkan oleh masing-masing dari PIC, yaitu untuk lomba LKTI, sharing akan dilakukan oleh Ibu Luki Putri Rahayu dengan alokasi waktu 20 menit. Kemudian dilanjutkan pemaparan lomba video edukasi yang disampaikan oleh Bapak Ciptian Wereit Priyananda. Setelah itu dilanjutkan oleh Bapak Joko Priambodo akan menyampaikan tentang lomba desain website Olivia selama 20 menit. Kemudian terakhir akan kita lakukan sesi tanya jawab. Selanjutnya saya persilakan narasumber pertama yaitu Bu Luki untuk menyampaikan tentang LKTI. Waktu kami persilakan. Ya, terima kasih banyak Bu Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dari anggota FPTVI dan semua sobat vokasi se-Indonesia, berikut saya akan share screen mengenai divisi lomba LKTI. Ya. Lomba LKTI 2020 pada tahun ini bertema Creating Innovation and Competition in the New Normal Era. Jadi nanti akan ada 2 subdivisi dari sains dan sosial. Ketentuan umumnya, yang pertama, semua paper atau yang dikirimkan itu harus mempresentasikan pada gagasan yang berkaitan dengan tema tersebut. Jadi misalkan kalau sosial, bidang ekonomi, jadi bagaimana caranya di dalam kondisi yang seperti saat ini Indonesia bisa tetap bertahan dan berkembang seperti itu. Dan yang kedua harus didukung oleh data dan informasi yang terpercaya, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi apabila mensadur dari paper-paper jurnal-jurnal yang harus tercantum di dalam daftar pustakanya. Bersifat asli, berdasarkan studi atau telaah pustaka, atau berupa penelitian.
Yang keempat, karya ilmiah belum pernah diikut sertakan dalam lomba apapun yang sejenis dan dipublikasikan. Nah, yang terutama ini, peserta merupakan mahasiswa aktif vokasi di FPTVI dengan ketentuan satu tim maksimal 7 peserta, 1 ketua dan 6 anggota, di mana dosen pembimbing juga termasuk dalam anggota tersebut, maksimalnya 3 dosen pembimbing. Yang terakhir, di dalam satu tim boleh memiliki anggota tim dari PT yang berbeda. Kolaborasi antar PT memiliki poin tambah, karena tujuannya tidak hanya sebagai lomba, sebagai ajang lomba, ajang juara-juaraan, melainkan yang paling utama yaitu adanya kolaborasi antar perguruan tinggi. Tahap perlombaannya, yang pertama nanti pendaftarannya melalui link, semua bahan materi yang saya sharekan ini yang kami sediakan berada di website. Pengumpulan karya dengan format subjeknya LKTI Olivia 2020. Jadi setelah peserta itu melakukan pendaftaran, nanti dari kami akan memberikan link dari Drive untuk memasukkan karyanya di situ. Yang ketiga, pengumuman finalis 5 besar. Jadi setelah diumumkan nanti akan ada presentasi, dan yang terakhir pengumuman pemenang pada Kongres Vokasi. Berikut tahapan dan waktunya. Panduan publikasi, jadi pendaftaran itu maksimal nanti 10 Oktober 2020, pengumuman finalis 5 besarnya 16 Oktober, presentasi finalnya 25 Oktober sampai 30 Oktober. Jadi nanti jadwalnya akan kami kirimkan ke peserta yang sudah lolos sebagai finalis. Dan pengumuman juaranya pada 10 November 2020. Kriteria penilaian, yang pertama format penulisan, itu 10 poin, kreativitas gagasan serta kesesuaian dengan kondisi terkini adalah 45 poin, data dan relevasi sumber informasi 10 poin, pembahasan, kesimpulan, serta keakuratan gagasan 35 poin. Sistematika penulisan, halaman sampul, ada judul, nama penulis, dan dosen pembimbing, logo perguruan tinggi. Jadi nanti apabila ada 2 kolaborasi dari perguruan tinggi yang berbeda, maka dua-duanya logonya dicantumkan. Kota, dan untuk kota ini berdasarkan ketua tim, jadi kota dan tahun. Halaman pernyataan berisikan tentang pernyataan orisinalitas karya, juga ada di bukletnya. Di sana nanti akan ada bermaterai 6.000 yang harus ditandatangani sebagai pernyataan bahwasanya karyanya itu orisinil. Abstraknya, yang pertama isinya, keywordnya, maksimalnya 5 kata. Ini sebenarnya secara umum sama seperti lomba LKTI pada umumnya. Yang terpenting di sini adalah nama penulis. Di bawah judul terdapat nama penulis. Kalau lebih dari 5 cukup ditulis nama ketua panitia, email, dan instansi dari ketua panitia. Nanti judulnya dan fontnya sudah ditetapkan dan semuanya bisa dilihat di buklet. Untuk daftar isi, kita tahu bahwasanya daftar isi merupakan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada sebuah buku. Fungsi daftar isi ini untuk memudahkan kita mencari judul penulisan secara cepat tanpa harus mencari satu persatu. Jadi nanti juga ada daftar gambar, di sana berisi apa saja, daftar tabel. Bab 1 pendahuluan. Di pendahuluan itu harus ada latar belakang, rumusan masalah, implementasi desain aplikasi, apabila itu desain, apabila tidak bisa yang lain, terus tujuan. Tinjauan pustaka sama teori yang mendukung tulisannya harus relevan dan diambil pada sumber pustaka yang jelas. Jadi ini poin penting, jadi apabila nanti di tinjauan pustaka itu banyak opini-opini, maka otomatis penilaiannya kecil. Bab 3 metode, jadi nanti ketika di metodenya ada 2, metode penulisan dan metode penelitian. Karena kita di subdivisinya ada sosial, ada yang sains. Mungkin sosial akan lebih ke metode penulisan, yaitu mencakup kerangka berpikir, pendekatan penulisan, sasaran penulisan, dan tahap penulisan. Dengan metode penelitian, kerangka berpikir, pendekatan penelitian, objek penelitian, dan prosedur penelitian. Hasil dan pembahasan mengutarakan gagasan atau hasil dari konsep desain alat atau simulasi yang telah dilakukan dengan logis, lengkap, dan jelas.
dan nantinya harus dikembangkan pada pokok bahasan dan argumen yang menjadi dasar dalam pengumpulan data dan mengolahnya menjadi informasi yang bermanfaat. Penutupnya di sana harus ada kesimpulan dan saran, karena saran itu nanti berimplikasi pada gagasan yang hasil yang kita kerjakan pada penelitian tersebut. Daftar pustakanya sesuai aturan KID ilmiah, jadi nanti bisa pakai IEEE atau metode Harvard. Lampirannya, data dan informasi yang mendukung isi tulisan, scan kartu tanda mahasiswa, riwayat hidup. Nah, riwayat hidup ini nanti sekalian misalkan penghargaan-penghargaan yang pernah diperoleh, dan desain foto karya. Pemenangnya untuk juara 1, jadi tiap kategori baik Saintek maupun Soshum itu nanti juara 1 dapat 3 juta, juara 2 dapat uang pembinaan 2.500.000 dan juara 3 2 juta rupiah. Terima kasih. Berikut adalah beberapa materi yang mengenai divisi LKTI. Baik, nanti apabila ada pertanyaan, mohon pertanyaannya dimasukkan ke dalam link yang sudah ada di chat, baik di YouTube maupun di Zoom. Terima kasih Bu Yuyun. Berikut yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas paparannya Bu Luki. Berikut selanjutnya kita lanjutkan dengan paparan dari Bapak Ciptian tentang lomba video edukasi. Monggo pada Bapak Ciptian, waktu kami persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, untuk para sobat vokasi ya. Saya mohon izin untuk share screen. Baik, selamat pagi, saya aturkan kembali. Jadi di sini saya akan mencoba untuk memaparkan teknis lomba divisi lomba video edukasi ya untuk Olivia 2020. Nah, sebenarnya ini saya coba munculkan ya. Pada ya COVID ini sudah berjalan kurang lebih sudah hampir satu tahun ya. Ini data yang saya ambil dari Satgas COVID Indonesia pada tanggal 28 Agustus kemarin. Jumlah terkonfirmasi COVID ini sudah menembus angka 165.000. Kemudian tingkat ini apa itu per hari kemarin tingkat penambahan kasus yang terkonfirmasi COVID itu ada 3.003. Kemudian yang sembuh ini ada 2.325. Jadi sebenarnya kalau kita lihat COVID ini masih masih belum selesai begitu ya. COVID ini masih belum selesai. Kemudian yang meninggal itu ada tambahan 105 ya, 105. Jadi kalau kita lihat dari angka konfirmasi positif per hari kemarin plus angka sembuh plus hari kemarin itu masih ada defisit. Jadi kita lihat masih ada penambahan sekitar 1.000 ya. Yang sembuh itu ada tambahan 2.000. Sementara yang terjangkit COVID ada 3.000 sehingga ada margin sekitar 1.000. Dengan tingkat kematian per hari kemarin ada penambahan jumlah sekitar 100 orang. Sehingga dalam artian COVID ini masih jadi momok yang belum selesai, gitu ya. Sehingga harapan kita adalah mari kita bahu-membahu agar kita memberikan kontribusi yang nyata, terutama karena kita dari vokasi begitu untuk masyarakat. Nah, karena itu awal dari gagasan lomba video edukasi ini kita canangkan begitu.
karena video edukasi itu adalah salah satu media yang paling paling signifikan untuk menggait atau untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat kita. Nah, dari tema besar yang dipaparkan oleh Pak Hendro, kemudian rekan-rekan panitia Olivia tadi, itu ada Creating Innovation and Competence in the New Normal Era. Nah, di sini ada subtema yang bisa diambil, itu adalah Post-Pandemic Relate Area, COVID-19, dan Budaya Hidup Normal yang baru. Jadi, video edukasi yang nanti diharapkan bisa teman-teman, bisa para sobat vokasi ini buat, itu adalah dalam lingkup tema yang disampaikan berikut. Jadi Creating Innovation Competence in New Normal Era, kemarin sudah disampaikan oleh Pak Joko Widodo bahwa kita harus berdamai dengan COVID-19 dan seterusnya, maka tema bisa diambil dan bisa di-breakdown dari hal-hal seperti itu. Baik, untuk ketentuan umum, peserta adalah mahasiswa aktif vokasi di Indonesia. Mahasiswa aktif vokasi di Indonesia, maka jenjangnya adalah perguruan tinggi, begitu. Kemudian untuk yang poin kedua, video tidak terbatas hanya pada sinema pendek ya, hanya sinema pendek atau video animasi. Sehingga Bapak dan Ibu calon dosen pembimbing ataupun nanti teman-teman calon peserta video edukasi bisa membuat video sekreatif mungkin ya, bahkan video vlog individu pun bisa dibuat begitu ya. Kemudian poin 3, video merupakan karya orisinal mahasiswa dan belum pernah dipublikasikan dan belum pernah di-share. Kemudian yang keempat, video dibuat oleh mahasiswa yang bersifat individu atau kelompok. Jadi teman-teman bisa membuat video individu atau sendiri, kemudian bisa membangun sebuah tim begitu ya, membangun sebuah tim. Tim kemarin sempat disampaikan tim maksimal adalah 10 orang. Ya, 10 orang itu termasuk di dalamnya adalah 7 mahasiswa. Kemudian maksimal 3 dosen pembimbing. Nah, poin kelima mengatakan bahwa di dalam satu tim boleh, jadi kalau di poin 4 para peserta ingin membuat tim tidak individu diperbolehkan, maka di dalam satu tim boleh memiliki anggota tim itu berupa dosen pembimbing atau mahasiswa dari perguruan tinggi yang berbeda. Jadi semangat kita untuk kolaborasi itu kita tekankan. Kolaborasi antar perguruan tinggi akan menjadi nilai tambah buat kita semua. Jadi Bapak dan Ibu yang akan menjadi calon dosen pembimbing, kemudian para peserta mahasiswa yang ingin berpartisipasi, silakan untuk merekrut beberapa teman dari perguruan tinggi lain, atau mungkin mencari pembimbing dari perguruan tinggi lain untuk mengikuti lomba video edukasi ini ya. Dan ketika nanti ada kolaborasi antar perguruan tinggi, maka itu akan menjadi nilai tambah. Kemudian poin ke-6, setiap individu atau kelompok diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 video. Jadi setiap tim atau setiap individu nanti diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 buah video. Kemudian yang poin 7, video berdurasi minimal 5 menit dan maksimal 10 menit. Sebenarnya durasi minimal dan durasi maksimal ini tidak terlalu mengikat. Jadi ini fleksibel karena bisa jadi sebuah cerita yang padu didesain di minimal 5 menit misalkan, bisa jadi selesai di 4 menit sekian, atau sebuah cerita yang padu didesain 10 menit ternyata selesai di 10 menit sekian. Itu tidak masalah. Jadi batasan 5 menit dan batasan minimal 5 menit dan maksimal 10 menit ini tidak terlalu mengikat, jadi sedikit fleksibel, kurang lebih sedikit itu dipersilahkan. Kemudian video tidak mengandung unsur sara dan provokatif. Ini clear ya, jelas. Jadi yang namanya video edukasi diharapkan memberikan impact yang positif, tidak memberikan stigma yang negatif. Kemudian perlu saya kasih tambahan, mohon nanti dicantumkan dalam video, nanti bisa berupa statement yang tersirat atau tersurat, bahwa video yang dibuat ini dikhususkan untuk Olympia 2020. Bisa di depan, bisa di
tengah cerita atau mungkin di akhir cerita. Kemudian tambahan kedua lagi adalah nanti di post kredit videonya silahkan Anda cantumkan anggota dari tim Anda itu ya di post kreditnya. Jadi termasuk boleh Anda masukkan job desk-nya sebagai apa, misalkan kameramen atau pemain figuran atau yang lain silahkan. Jadi tambahan dua adalah yang pertama cantumkan dalam video itu statement bahwa video edukasi ini dibuat untuk Olivia 2020. Itu yang pertama, bisa tersirat atau tersurat, bisa ditaruh di depan, tengah atau belakang atau blend di dalam satu cerita yang dibuat. Kemudian di post kreditnya di akhir tolong diberi list dari anggota yang berkecimpung atau terlibat dalam video edukasi tersebut. Kemudian untuk alur perlombaan, nanti kalau ada pertanyaan silahkan dikit, nanti kita bisa diskusikan di akhir. Untuk alur perlombaan ada sekitar 5 ya, ada sekitar 5 tahap begitu. Tahap yang pertama, silahkan nanti Bapak dan Ibu calon peserta lomba video edukasi untuk mendaftar di laman yang telah sempat tadi disampaikan oleh Pak Indra ya, di www.its.ac.id/id/fptpi 2020. Nah, kemudian nanti setelah selesai mendaftar, akan diberikan oleh panitia link untuk mengirimkan video. Jadi, periode mendaftar dan mengirimkan video ini dimulai pada tanggal 18 Agustus, jadi sudah 10 hari yang lalu, sudah boleh begitu, sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020. Kemudian video yang telah kami terima, nanti akan kami nilai dan kami melakukan penjurian internal untuk menentukan 10 nominasi terbaik di video tersebut. 10 nominasi terbaik dari semua video tersebut yang telah masuk ke kami akan diumumkan di tanggal 16 Oktober 2020. Kemudian setelah nominasi 10 terbaik itu disampaikan, kemudian diumumkan, maka video-video terpilih, 10 video terbaik tadi, akan kami uploadkan di platform media Panitia Olivia 2020. Jadi akan kami uploadkan di platform media Panitia 2020. Bisa nanti kami uploadkan di YouTube atau di media yang lain. Kemudian selama selama proses penguploadan kemudian sampai pengumuman, nanti akan kita ambil respon dari netizen untuk membantu memberikan penilaian. Nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya mekanisme penilaian yang didapatkan dari netizen begitu ya. Jadi untuk menghasilkan nanti ada 5 pemenang lomba. Yang pertama adalah juara 1, juara 2 dan juara 3, kemudian lomba video terinovatif dan lomba video terfavorit atau yang paling populer. Kemudian pengumuman akan disampaikan terjadwal pada tanggal 10 November 2020 atau bersamaan dengan Kongres Forum Pendidikan Tinggi Vokasi 2020. Kemudian untuk mekanisme seleksi, pihak panitia akan menerima karya dari masing-masing peserta. Jadi peserta tadi mendaftar, kemudian dari hasil mendaftar, nanti oleh panitia akan diberikan link kepada ketua panitianya untuk mengirimkan videonya ke link tersebut gitu ya. Kemudian kami akan melakukan penilaian untuk menentukan karya nominasi 10 terbaik. Dari karya nominasi 10 terbaik nanti akan kita uploadkan ke platform media sosial kita. Kemudian setelah kita uploadkan, kita juga akan menyaring penilaian dari netizen, kemudian kita akan tentukan 5 juara ya, juara 1, 2, 3, dan pemenang video paling inovatif dan video paling populer atau paling favorit. Untuk kriteria penilaian, ini ada beberapa kriteria penilaian. Yang pertama adalah audiovisual, jadi meliputi komposisi gambar dan cahaya, kemudian teknik pengambilan video, kemudian teknik audio, alur video, infografis, transisi antar skin yang smooth. Ini bobot penilaiannya adalah sekitar 30%. Kemudian substansi ini berkaitan dengan tema ya. Maka beberapa penilaiannya adalah yang pertama kesesuaian video dengan tema, kemudian hubungan konten, data dan fakta. Jadi harapannya
jangan sampai memberikan video edukasi namun datanya adalah hoax gitu ya. Kemudian kedalaman eksplorasi dari video tersebut atau alurnya, kemudian keunikan dari ide. Biasanya kalau untuk meraih favorit ataupun yang terpopuler, biasanya idenya yang paling kreatif atau paling unik itu akan muncul biasanya. Jadi itu juga termasuk dalam penilaian dan itu bobotnya adalah paling besar, 40%. Kemudian yang ketiga itu adalah manfaat. Itu adalah edukatif yang pertama, berarti memberikan impact faktor yang positif. Kemudian yang kedua adalah memberikan nilai atau value, jadi bahasa dan kata-kata yang baik. Di sana dituliskan seperti itu. Kemudian poin yang keempat, ini nanti kita ambil dari netizen begitu, adalah view, like, comment, dan share. Ini kita akan lihat jumlah dari viewernya, jumlah dari like-nya, jumlah dari komen dan share-nya. Bukan hanya itu saja, nanti kita juga lihat bukan ya sekedar jumlah, tapi konten dari komen atau share-nya. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Silahkan Bapak dan Ibu calon pembimbing video edukasi untuk berkreasi, kemudian teman-teman, Sobat Vokasi Indonesia, para mahasiswa, silahkan mulai mencari ide, mencari partner dari lintas perguruan tinggi untuk membangun atau meng-create video edukasi yang kiranya mengedukasi masyarakat kita. Kurang lebih demikian pemaparan dari saya kembalikan ke Bu Yuyun untuk sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ciptian atas paparannya. Kepada para hadirin, adik-adik, Bapak, Ibu dosen, monggo silakan menyampaikan pertanyaannya. Linknya ada di chat, yaitu diintipin pertanyaan Olivia. Silakan menyampaikannya lewat situ, Bapak, Ibu. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh pemaparan tentang desain website Olivia oleh Bapak Priambodo. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Bu Yuyun. Selamat pagi semuanya pada Sobat Vokasi. Di sini saya akan memaparkan untuk lomba website desain Olivia. Ini mohon izin untuk share screen ya. Oke, jadi di sini saya sebagai PIC dari lomba divisi website design. Nah, yang nanti akan saya paparkan adalah tema website design, tahap perlombaan, ketentuan umum, kriteria penilaian, dan kontak panitia. Nah, yang pertama tema tadi sudah dipaparkan oleh Bu Luki dan Pak Ciptian. Tema yang akan kita angkat yaitu creating innovation and competence in the new normal. Jadi di website desain ini kami harapkan desain yang dibuat oleh para sobat vokasi ini mengarah ke tema yang sama, yaitu creating innovation and competence in the new normal era. Adapun tahap perlombaan untuk publikasi yang sudah dilakukan pada sampai 17 Agustus kemarin. Kemudian ada pendaftaran dari tanggal 18 dan 10 Oktober. Jadi di range tanggal ini silakan Anda untuk mendaftarkan website desain yang sudah Anda buat pada range tanggal ini. Kemudian di tanggal 16 kita akan melakukan pengumuman finalis. Kemudian presentasi final pada tanggal 25 Oktober hingga 30 Oktober. Kemudian kita akan melakukan pengumuman juara pada 10 November. Nah, di sini kami memiliki ketentuan umum untuk website desain. Yang pertama adalah peserta adalah mahasiswa aktif dari vokasi di Forum Perguruan Tinggi Vokasi Indonesia. Dan yang kedua, hosting dan domain dari website desain merupakan tanggung jawab dari peserta. Jadi kami di sini tidak menyediakan untuk hosting dan domain pada website yang dibuat. Kemudian untuk yang ketiga, di dalam satu tim boleh memiliki anggota tim ataupun dosen pembimbing dari perguruan tinggi yang berbeda. Yang keempat, sertifikat akan diberikan kepada semua perguruan tinggi pada tim tersebut. Dan yang terakhir,
desain tidak boleh mengandung unsur SARA. Oke, saya lanjutkan. Adapun untuk kriteria penilaian ada 4 poin besar. Yang pertama tentang kesesuaian tema desain tersebut. Yang kedua desain. Desain itu harus meliputi 2 hal. Yang pertama UI atau antarmuka. Yang kedua UX atau user experience, pengalaman dari pengguna. Yang 3 keamanan website. Yang keempat manajemen website. Nah, di sini ada poin-poin tersendiri. Diharapkan Anda bisa mengatur strategi mana yang kira-kira akan Anda maksimalkan dan mana yang tidak perlu Anda maksimalkan sesuai dengan strategi yang Anda buat. Karena penilaian kami untuk website desain ini lumayan banyak. Ini untuk penjelasan kriteria penilaian yang pertama, yaitu kesesuaian tema. Yang pertama, desain yang ditampilkan itu harus sesuai dengan tema. Konten-konten yang ada di dalam website tersebut juga harus dapat menggambarkan tema yang sekarang sedang diperlombakan. Terus yang ketiga, terdapat logo yang juga dapat merepresentasikan tema yang kita gunakan. Terus kemudian arsitektur websitenya. Nah, di sini diharapkan kami yang pertama ada menu search atau search bar yang bisa digunakan untuk mencari artikel atau e-book kalau Anda di situ menyediakan e-book ataupun video. Yang kedua, ada media cetak atau print dan tombol share ke sosial media. Ini opsional, bisa Anda pakai, bisa tidak. Yang ketiga, menyediakan sitemap atau peta situs yang menunjukkan arsitektur dari website yang Anda buat. Yang keempat, menyediakan FAQ yang bisa diakses dengan mudah oleh pengunjung. Ini juga opsional. Yang kelima, tampilan halaman depan bisa dipakai di berbagai browser, seperti contoh Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, ataupun Opera. Dan yang terakhir, nama unit tidak disingkat, dapat ditemukan dengan cepat dan mudah. Bila nama unit terlalu panjang, boleh menggunakan singkatan tetapi tetap ada terlihat kepanjangan di bawah singkatan. Nama unit yang kami maksud ini adalah nama website Anda. Jadi nama website misalnya FPTFI gitu. Maka karena FPTF forum pendidikan tinggi vokasi Indonesia ini cukup panjang, maka Anda wajib untuk menyingkat nama tersebut. Untuk berikutnya, ada kriteria penilaian antarmuka ya, atau interface. Yang pertama, tidak menggunakan huruf besar pada seluruh judul atau deskripsi. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau di tengah itu ada huruf besarnya? Ada huruf besarnya. Nah, kalau ada huruf besar di tengah, maka kata tersebut harus menunjukkan nama. Bukan kayak tulisan alay yang besar kecil yang tidak ada aturan di dalamnya. Terus kemudian yang kedua, jarak antara konten atau tulisan gambar harus memiliki jarak yang cukup dan tidak terkesan saling berdepetan atau terlalu longgar. Berikutnya, tulisan harus jelas dan kontras agar bisa dibaca oleh pengguna. Berikutnya, desain dan navigasi harus konsisten. Ketika berpindah halaman, navigasi tidak boleh berubah sama sekali, harus sama setiap halamannya. Yang berikutnya, gambar atau foto tidak boleh blur atau terkesan gepeng, terlalu dipanjangkan atau tidak seimbang. Berikutnya, tidak memuat unsur SARA, tidak melanggar undang-undang, dan juga tidak mengandung unsur pornografi. Yang ketujuh, foto tidak mengandung unsur iklan komersil. Dan yang kedelapan, isi website tidak mengandung atau menggunakan elemen atau materi yang dilindungi oleh hak cipta seperti logo, karya foto, karya grafis, merek dagang, dan lain-lain kecuali milik institusi yang bersangkutan. Nah, ini saya memiliki contoh untuk desain antarmuka. Ini adalah desain antarmuka yang tidak kami sarankan. Jadi
fontnya berantakan, hurufnya besar kecilnya berantakan, warna pemilihan warna juga tidak bagus, jarak antara setiap tulisannya juga tidak rata. Ini tidak kami sarankan jadi seperti ini. Nah, ini adalah desain yang kami sarankan untuk penulisan dan tata letak dan pemilihan warna yang sesuai dengan website yang nantinya Anda buat. Terus berikutnya, kriteria penilaian pengguna atau user experiment. Ada 5 poin. Yang pertama adalah mudah digunakan, memiliki nilai, mudah untuk didapatkan, memberikan kesan. Nah, yang terakhir adalah website dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat. Jadi nanti websitenya kalau dibuka di mobile dan di website itu tetap enak untuk dilihat. Nah, ini contohnya untuk yang tidak enak, untuk agak kurang user experience-nya, pemilihan tata letaknya, fotonya, gambarnya, warnanya, ini akan menjadi penilaian kami juga. Nah, ini adalah contoh yang user experience-nya lebih mudah untuk dipahami. Kemudian kriteria tentang tata kelola. Jadi yang pertama, diharapkan adanya form atau kontak yang bisa digunakan untuk menghubungi website tersebut. Nah, yang kedua, ada auto response apabila pengguna sudah mengirimkan sebuah kritik, saran, atau pertanyaan dari web tersebut. Yang ketiga, terdapat keterangan pada gambar. Yang keempat, terdapat keterangan tanggal pada semua berita, artikel, dan dokumen yang dipublikasikan. Kelima, ada pembaruan berita dan kegiatan disertai tanggal pembaruan minimal 1 minggu sekali. Jadi harapannya di sini websitenya itu memiliki berita tentang vokasi saat ini seperti apa yang setiap hari bisa diunggah. Tapi kami sarankan untuk minimal 1 minggu sekali ada informasi terbaru dari website yang konten website yang sedang dibuat. Yang berikutnya terdapat infografis mengenai vokasi. Infografis harus menarik dan mudah dipahami oleh pengunjung. Nah, infografis ini terserah mau infografis tentang sejarah vokasi atau vokasi saat ini. Kami harapkan ada sebuah desain yang menunjukkan infografis tentang vokasi. Yang terakhir, apabila Anda ingin memberikan konten unduh atau download untuk menambah agar tema lebih sesuai atau ingin memberikan kepada pengguna, maka harus disertai judul atau deskripsi, abstrak yang jelas dan mudah dipahami pengunjung. Namun dipastikan tidak terjadi broken link ketika kami ingin melakukan pengunduhan pada website tersebut. Nah, ini contohnya. Ada form untuk kontak us, ada nama dan seterusnya di situ. Ketika selesai disubmit, ada tulisan terima kasih untuk pesannya. Jadi ada respon balik yang diberikan kepada penerima. Nah, ini untuk berikutnya gambar dan keterangan gambar. Di setiap gambar yang dimasukkan harus ada ini gambar sedang apa atau apa yang ingin diceritakan dari gambar tersebut. Nah, terus berikutnya terdapat keterangan tanggal pada semua berita, artikel, dan dokumen yang dipublikasikan. Jadi ada tanggal yang dipublikasikan, terus waktunya kapan di setiap artikel yang diunggahkan. Nah, apabila ada file yang diunduh, maka berikan sedikit deskripsi tentang apa file tersebut dan digunakan untuk apa, untuk membantu user memilih file tersebut. Ini contoh untuk infografis, monggo didesain semenarik mungkin bisa dibuat lebih bagus lagi. Nah, yang berikutnya ini ada tambahan sedikit. Yang pertama, berikan konten profil. Profil ini adalah profil pembuat. Berikan sejarah, tugas, dan fungsi masing-masing orangnya. Terus kalau ada strukturnya juga monggo dibuat. Terus ada info, ini timnya bekerja seperti apa, terus lokasinya di mana selama pengerjaan. Nah, kalau yang kedua, ini seperti penambahan konten tadi. Anda boleh menambahkan konten secara berkala, bahkan setiap hari pun Anda tambah konten atau mungkin setiap jam, monggo.
tapi kami sarankan hanya untuk 1 minggu sekali. Nah, berikutnya kriteria keamanan website. Yang pertama, bahwa website tersebut dapat diakses oleh administrator. Nah, yang kedua, semua data yang berada di dalam website hanya dapat diubah dan dihapus oleh administrator. Yang ketiga, semua informasi yang ada di dalam website hanya dapat diakses oleh administrator. Jadi di sini selain Anda menggunakan tampilan pengguna, di sini Anda juga harus ada tampilan untuk administrator untuk melakukan pengelolaan. Nah, terus nanti pasti akan ada pertanyaan seperti ini, bolehkah kita menggunakan CMS? Saya tidak membatasi, Anda boleh menggunakan CMS seperti WordPress, atau Anda mau membuat sendiri website dari awal, dari scratch, hingga menjadi sebuah website full stack-nya. Itu terserah Anda. Jadi tergantung Anda mau yang bagaimana. Kalau CMS pasti sudah ada keterbatasannya, tapi kalau full stack Anda bisa mendesain lebih bebas lagi. Tapi full stack pasti akan ada kelebihan dan kekurangan, begitupun juga dengan CMS. Seperti itu. Kami memfokuskan pada bagian desain yang nantinya Anda buat. Nah, berikutnya ini ada tambahan sedikit untuk SEO, Search Engine Optimization. Nah, harapan kami adalah yang pertama adalah website yang Anda buat itu dapat keluar di Google yang paling pertama. Jadi di halaman pertama Google. Jadi nama unit Anda atau judul artikel yang sudah Anda buat itu merefer ke website Anda secara langsung. Yang kedua, struktur URL-nya harus SEO friendly. Begitu juga dengan penamaan foto dan video. Nah, yang terakhir nanti kita akan mencoba untuk mengecek dengan SEO checker-nya pakai ahrefs.com ini untuk menilai SEO dari website Anda. Ini contoh penamaan SEO yang friendly dan tidak friendly. Yang friendly kita menggunakan home ID 1. Home ID 1 ini apa? Nah, akankah lebih enak kalau misalnya www.coba.com, home, terus berita, profil, terus unduhan. Itu akan lebih enak bagi SEO-nya. Nah, untuk mekanisme seleksi, website yang sudah Anda buat atau Anda desain, Anda kirimkan pada pendaftaran di website seperti lomba-lomba sebelumnya. Jadi pada waktu pendaftaran Anda akan diberikan nanti alamat untuk mengumpulkan file website tersebut. Nah, yang dikirimkan hanya nama websitenya saja. Jadi kalau misalnya nama websitenya adalah www.coba.com, maka tuliskan nama www.coba.com pada file tersebut. Dan juga tambahkan nama tim yang mengerjakan website tersebut. Nah, setelah itu, setelah web sudah Anda daftarkan dan kami sudah menerima, maka kami akan melakukan proses penilaian. Dari proses penilaian ini akan kami pilih 5 website terbaik. Nah, dari 5 website terbaik ini, nantinya akan dilakukan seleksi tahap akhir, yaitu presentasi, dan akan ditentukan juara 1, 2, 3, juara paling inovatif, dan paling populer. Jadi seperti itu. Itu pemaparan dari saya untuk website. Diharapkannya nanti semuanya bisa ikut membuat, memberikan konten-konten terbaiknya, memberikan informasinya terbaik di website. Jadi itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Priambodo atas paparannya. Kemudian kita lanjutkan sesi tanya jawab. Baik, kami utamakan dulu yang raise hand, Bapak Johan Bimo. Monggo, kami persilakan. Bapak Johan, mohon untuk memperkenalkan diri.
Ya, terima kasih. Saya Johan Bimo Sukoco, dosen dari Universitas Diponegoro di Sekolah Vokasi. Nah, kebetulan saya tahun kemarin sebagai Ketua Olivia 2019 dari Undip. Olivia tahun 2019 di Undip tahun kemarin semoga dapat diteruskan oleh ITS dan teman-teman dari rekan-rekan dosen maupun mahasiswa ITS. Nah, yang menjadi kebingungan saya adalah saat tadi ada sosialisasi maupun di halaman websitenya di ITS sendiri adalah kegiatan ini hanya diperuntukkan untuk anggota FPTFI saja gitu. Nah, padahal seperti yang kita ketahui di tahun-tahun sebelumnya kegiatan Olivia ini dapat diikuti pula oleh perguruan tinggi vokasional non FPTFI atau di luar keanggotaan FPTFI. Karena ini bertujuan untuk mempromosikan FPTFI sendiri, selain itu juga untuk semacam persuasif atau ajakan kepada perguruan tinggi vokasional lain untuk ikut serta di FPTFI. Jadi saran saya segera mungkin bisa berkomunikasi dengan pengurus FPTFI, kemudian segera diperbaiki websitenya kalau memang diperuntukkan bagi anggota FPTFI maupun non-anggota FPTFI. Jadi tidak menimbulkan kebingungan bagi mahasiswa yang akan mendaftar nantinya. Gitu. Terima kasih, mohon informasinya dari panitia. Semoga Olivia 2020 dapat berlangsung lancar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Johan Bimo atas pertanyaannya. Salam kenal Bapak. Ya. Baik, monggo Pak Hendro Nurhati mungkin bisa menjawabnya. Kami persilakan. Cek. Wah, terima kasih. Alhamdulillah Pak Johan Bimo Sukoco ini sobat vokasi kita yang luar biasa 2019. Matur nuwun Pak Johan Bimo, alhamdulillah memang pada awalnya kita sudah berkoordinasi dengan bapak-bapak serta ibu-ibu pengurus di FPTVI dan awalnya memang demikian, tetapi alhamdulillah beriring dengan semangat untuk memvokasikan Indonesia. Wah, alhamdulillah ini Sobat Vokasi Indonesia ada kabar sangat gembira. Update dari Prof. Budiono sebagai Ketua FPTVI adalah open. Jadi kepesertaan ini sifatnya boleh diikuti oleh semua. Tidak hanya mahasiswa yang dari kalangan kampus-kampus FPTVI. Dari Politeknik, dari ini silakan. Karena kita semangatnya adalah vokasi satu untuk Indonesia. Vokasi maju, maka Indonesia maju. Vokasi kuat, maka Indonesia insya Allah menguatkan. Izin Pak Johan Bimo untuk meneruskan semangat tersebut. Jadi alhamdulillah masukan dari Pak Johan Bimo dari Undip, kemudian dikonfirm oleh Prof. Budiono Undip. Sesama Undip. Jadi alhamdulillah ini rekan-rekan kita Sobat Vokasi Undip juga luar biasa. Terima kasih. Demikian update-nya Bu Yuyun selaku moderator. Terima kasih Pak Johan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendro. Sudah terjawab nggih Bapak Johan? Ya, sudah. Ya, terima kasih. Semoga sukses. Ya, sama-sama Bapak. Kemudian kami persilakan ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Nazirin. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazirin, salah satu tenaga pengajar di vokasi Universitas Haluleo Kendari. Alhamdulillah tiap tahun kami di UHO ini selalu berpartisipasi, termasuk di Diponegoro Semarang tahun lalu kita ikut juga membawa banyak rombongan yang dibawa di 2020 ini, tapi rombongan online mungkin ya kita ikut sertakan, dan lebih sedikit kayaknya lombanya hanya 3. Sebelumnya saya lihat di Diponegoro lumayan banyak, menyesuaikan mungkin juga dengan kondisi COVID. Baik Bapak Ibu, saya ingin menanyakan yang pertama masalah tema ini. Tema kalau tidak salah, walaupun sebenarnya kata new normal itu sudah pemerintah sendiri sudah konfirmasi sudah diganti, apakah itu masih kita gunakan atau bagaimana? Nah,
misalkan modelnya apa, atau mungkin karena bahasa Inggris temanya sehingga sulit mencari adaptasi itu, ya itu yang mungkin apakah perlu penyesuaian atau seperti apa. Karena terkait nanti dengan judul-judul video, judul apa namanya LKTI dan juga website mungkin yang terkait dengan itu mungkin yang perlu diperjelas oleh panitia. Yang kedua, masalah kolaborasi tadi. Di setiap ini yang baru saya lihat di Olivia tahun ini, yang sebelumnya tidak ada, itu masalah kolaborasi dengan perguruan tinggi. Tadi saya belum lihat transparansi masalah nilai. Nah, ada prioritas penilaian tambahan katanya, tapi kita tidak tahu di mana letaknya karena di beberapa kriteria penilaian yang disampaikan tadi oleh panitia tidak ada tersisip di situ masalah nilai tentang kolaborasi. Ya, ini masih mungkin bisa saja bagaimana kita kurang jelas penilaiannya, apakah di mana letak dimasukkan nilai kolaborasi itu. Nah, karena ini bisa saja yang menjatuhkan tim lain kalau misalnya ada 1-2 yang kolaborasi, sedangkan yang lain tidak. Itu kita mau tahu di mana letak penambahan nilainya. Supaya ini yang kami sampaikan ke mahasiswa nanti. Kemudian yang ketiga masalah kita masuk ke item lombanya, video edukasi. Masalah hak cipta ini sering sekali terjadi di video-video. Apakah paling sering terjadi itu, apalagi kita di YouTube, itu musiknya ya, musik ya yang langsung bahkan kadang terblok oleh YouTube. Nah, ini bagaimana antisipasi? Apakah mungkin tergantung pembuat sendiri sih, tapi itu kadang sangat sulit dihindari penggunaan musik-musik yang terkait hak cipta ya. Walaupun sebenarnya banyak yang no copyright, tapi biasanya label-label no copyright itu tetap, apalagi kalau diunduh gratis di YouTube atau di ini, tetap terkena hak cipta dan akan terblokir kadang di YouTube, apalagi ini di YouTube ya. Yang berikutnya masalah website. Maaf agak banyak ya. Website supaya sekaligus kita sampaikan. Tadi walaupun sebenarnya sudah disampaikan tadi masalah CMS itu, jadi bebas ya. Ini kami pertegas saja mungkin untuk panitia, apakah memang bebas tidak menggunakan PHP murni, bisa CMS menggunakan framework misalnya pakai CI atau pakai apa. Nah, karena mungkin mahasiswa banyak sekarang yang berkiblat ke framework atau ke CMS itu. Tapi penilaiannya ditekankan ke desainnya mungkin ya. Itu yang mungkin bisa diperjelas oleh, tapi tidak masuk ke source code-nya. Apakah tidak ada penilaian, tidak pada saat mungkin wawancara nanti tidak menyinggung source code atau pada saat presentasi ya tidak menyinggung source code atau apa. Nah, itu yang perlu sampai ke dalam database-nya atau bagaimana pembuatan database apa seperti apa supaya peserta ini bisa fokus ke desainnya saja. Yang terakhir, ini karena masa pendaftaran agak panjang, berarti perlu ditekankan mungkin daftar di awal karena ada banyak penilaian dari video, like, subscribe, dan sebagainya, kemudian komen, kemudian website, ada update tiap minggu. Nah, itu berarti peserta harus mengupload atau mengumpulkan dari awal. Ya. Jangan di limit time-nya baru dikumpulkan, itu yang mungkin perlu dipertegas oleh panitia atau seperti apa. Saya rasa itu saja yang kami tanyakan dan juga beberapa masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaannya Bapak. Untuk pertanyaan pertama ya, masalah penilaian kolaborasi. Monggo, Bapak Endro menjawab. Matur nuwun. Sobat vokasi Halu Ulio. Saya pernah ke Halu Ulio juga ini. Wah, menarik ini Halu Ulio ini. Terima kasih Bapak, luar biasa. Tapi pertanyaan pertamanya bukan itu sepertinya Bu Moderator. Yaitu terkait tema. Ya, sama penilaian kolaborasi dimasukkan, bukan begitu Bapak? Ya, insya Allah nanti pertanyaan kolaborasi akan coba dijawab oleh teman-teman tim juri. Kalaupun toh nanti pertanyaannya masih belum sempat terjawab atau tidak sempat terjawab,
Insya Allah nanti semua pertanyaan akan tetap kita proses, Bapak Ibu dan adik-adik semua, dan akan kita update melalui website Olivia. Jadi keep update website tautan link kami. Untuk pertanyaan pertama Bapak yang terkait tema, bahwa memang kita semangatnya adalah penekanan post pandemic era. Jadi tidak di masalah pandemiknya, how to solve the problem, but we eventually gonna solve our new habit, our new attitude, how to survive in the post-pandemic era living. So, jadi kita akan fokus dengan istilah adaptasi kebiasaan baru. Kalau di definisi pemerintah yang baru tidak new normal atau normal yang baru, tapi bahasa Indonesianya adalah adaptasi kebiasaan baru. Jadi new normal masih relevan Bapak untuk itu, sedangkan kekhawatiran terkait bagaimana nanti memilih keyword atau kata-kata yang esensialnya, substansinya terkait dengan itu bebas, mau berbahasa Inggris, mau berbahasa Indonesia, mau dengan menggunakan adaptasi kebiasaan baru ataupun new normal dan sebagainya. Pada intinya adalah penekanan bagaimana kita bisa membawa kompetensi kita, inovasi kita itu terhadap pola kehidupan setelah atau pasca pandemik. Jadi semangatnya di situ Bapak. Terima kasih sekali nih Halu Ulio luar biasa. Ditunggu partisipasinya dari Halu Ulio ini, semangatnya Masya Allah. Saya ada beberapa kata-kata Kendari yang dulu pernah diajari oleh teman-teman dari Halu Ulio, tapi kok lupa saya Pak. Sudah lama sekali itu. Nanti insya Allah Pak, kalau misalnya kita sempat silaturahim, kita coba perluas lagi Pak. Terima kasih Bapak masukannya. Untuk pertanyaan berikutnya Bu Moderator, mohon izin kepada Ibu Luki ataupun Pak Ciptian serta Pak Joko Priambodo, terutama Bu Luki terkait kolaborasi ya, dan tentunya akan ada nilai lebih terhadap itu. Dan betul Bapak, sekali lagi saya mohon izin mewakili atas segenap panitia dan FPTVI, semangat kita adalah memfokasikan Indonesia. Sehingga memang dengan membuat mekanisme kolaborasi ini mudah-mudahan menjadi momentum untuk konkret real action kita bersama Bapak. Jadi mohon supportnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendro. Monggo pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dibantu menjawab Pak Joko Priambodo mengenai video website mungkin tadi. Oke. Terima kasih Bu Yuyun untuk menjawab pertanyaan mengenai website. Terima kasih Pak atas pertanyaannya tadi. Tadi sudah kami jelaskan bahwasanya untuk pembuatan website, monggo terserah Anda mau pakai CMS atau pakai framework, pakai CI, Laravel, ataupun pakai React, atau pakai bahasa pemrograman apapun lah itu, monggo. Atau pakai yang sudah CMS-an, yang tinggal pasang drag-drop, monggo. Kita fokusannya ke desainnya. Sehingga penilaian kami nanti, kita tidak akan membahas sama sekali tentang source code yang Anda gunakan, tidak akan membahas tentang database yang Anda gunakan, ataupun flowchart yang nantinya untuk pindah-pindah gambar atau biar gambarnya naik turun itu tidak. Kita fokusannya adalah ke UI, UX, ke desainnya yaitu UI dan UX, dan juga untuk tambahan-tambahan poinnya. Itu kan untuk tadi kalau saya jelaskan SEO ini juga masuk penilaian, tapi penilaiannya cuma 5%, cukup kecil. Tapi tetap kami masukkan. Dan juga keamanan website, kami di sana tambahkan adanya menu admin, agar kita bisa mengganti tampilan sesuai dengan keinginan dari admin tanpa mengubah source-nya. Jadi lebih fokus ke penilaian ke arah pengguna, daripada kita bagaimana engineering-nya di dalamnya. Itu untuk website, Bu. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Pak Priambodo. Kemudian untuk kolaborasi, monggo dibantu menjawab mungkin Pak Ciptian. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya Pak dari Mumtaz Halu Ulio nih Pak. Salam Pak dari TS Pak ya.
Untuk pertanyaan tentang kolaborasi, Pak, memang tidak kami masukkan ke dalam ini 100% ke penilaian kriteria yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi untuk kolaborasi nanti akan menjadi nilai tambah sehingga nilainya akan menjadi lebih dari 100%, Pak. Plus minusnya sekitar 10% atau 10 poin. Jadi kita juga akan perlu mengecek atau perlu melihat sejauh mana kolaborasi yang dibangun. Bisa jadi kolaborasinya itu sangat bagus atau bisa jadi hanya sekedar numpang nama saja untuk membuat seakan-akan itu kolaborasi. Maka kita perlu ngecek itu lebih jauh, Pak. Kemudian pertanyaan yang berikutnya itu terkait dengan hak cipta. Memang hak cipta itu agak susah, Pak, ya, untuk di cross-check atau diverifikasi. Nah, alangkah lebih baiknya nanti untuk teman-teman Sobat Vokasi dan Bapak Ibu dosen membimbing terkait dengan hak cipta, silahkan nanti di setiap source yang dimasukkan dalam video, silahkan nanti bisa dicantumkan pada post video ya, atau pada after credit video. Jadi silahkan sumbernya didapat dari mana, kemudian data-data itu didapat dari mana, silahkan nanti dicantumkan atau di-mention di akhir video untuk mensiasati tentang hak cipta. Saya pikir banyak sekali materi atau bahkan sumber data di internet saya yang open access, namun angka lebih baiknya jika mereka tetap di-mention. Kurang lebih seperti itu, Pak, jawaban dari saya. Mungkin demikian, ada yang bisa membantu menjawab kembali. Kemudian ada pertanyaan tadi yang belum dijawab Bapak mengenai batas waktu untuk subscribe dan seterusnya. Subscribe, like video. Oke, baik. Terkait dengan video, tadi setelah tanggal 16 Oktober, diagendakan setelah tanggal 16 Oktober itu kan kita akan umumkan 10 nominasi terbaik. Dari 10 nominasi terbaik, nanti kita akan uploadkan dalam platform panitia, bisa berupa YouTube, Instagram, dan seterusnya. Selama periode 16 Oktober sampai dengan pengumuman, nanti akan kita terus pantau bagaimana respon netizen terhadap video yang kita uploadkan, 10 nominasi terbaik itu. Jadi selama kurang lebih 2-3 pekan ya, atau mungkin bahkan lebih sampai 1 bulan sebelum pengumuman pada tanggal 10 November ya, digandakan 10 November atau sesuai dengan jadwal kongres nanti yang akan muncul. Jadi selama itu, Pak, nanti akan terus kita pantau berapa like, share, view, dan komentarnya. Kurang lebih ada sekitar waktu 2 minggu sampai mungkin 1 bulanan. Demikian, Pak, Bu. Ya, terima kasih Pak Ciptian. Semoga terjawab semua pertanyaannya Bapak. Matur nuwun. Kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya, Pak Firman, monggo silakan. Pak Firman YU. Pak Firman. Mungkin nggak bisa mungkin nggak bisa unmute mungkin, mintaan. Firman YU, asto unmute. Oke. Tapi kok belum bisa ya? Iya. Atau lanjut ke yang lain ya Bapak ya? Boleh, lanjut. Oke, Pak Idam. Pak Idam silakan Pak Idam. Pak Idam. Kayaknya masalah mute dan unmute-nya ini, Pak. Sebentar, kalau gitu minta dibantu. Sudah terdengar? Oke. Terima kasih. Silakan Pak Idam memperkenalkan diri dan silakan pertanyaannya sampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idham, perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Fisipol. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan website. Jadi tadi saya sudah lihat paparan dari slide-slide-nya. Di sini ada slide kriteria penilaian. Yang jadi kriteria penilaian ini adalah kesesuaian tema, desain, keamanan website, dan manajemen website.
Dan tadi sudah dijelaskan juga kalau yang dinilai di sini adalah desainnya ya. Nah, saya agak bingung, sedangkan kita harus membuat desain yang terkait dengan temanya. Sedangkan temanya adalah post-pandemic relate area, COVID-19, dan budaya hidup normal yang baru. Nah, yang dimaksud dengan web design di sini, apakah template yang kita buat mengacu kepada tema, atau kontennya, atau isinya. Contoh seperti gambar, atau informasi yang kita sajikan, itu sesuai dengan tema. Karena kalau desain yang saya maksud, yang dimaksud di sini adalah template, saya agak bingung gimana cara membuat desain yang mengacu kepada tema. Tapi kalau konten, mungkin relate gitu. Bisa dimengerti. Terus yang kedua, tadi ada informasi kalau domain dan hosting ditanggung oleh peserta. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah di sini kita harus membuat website baru yang template-nya dan kontennya harus sesuai dengan tema, atau kita bisa menggunakan website kampus yang sudah ada, tapi kontennya kita sesuaikan dengan ini gitu. Karena juga terkait di kriteria penilaian tata kelola kedua, itu ada konten profil meliputi sejarah, tugas, tupoksi, segala macam. Gitu. Itu sih yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Idam dari Muhammadiyah. Pertanyaan pertama tentang bagaimana kriteria penilaian tema, ya, template ataukah konten. Bingung masalah itu, nggih, Bapak. Yang kedua, kemudian pertanyaannya tentang domain hosting. Ini bisa memakai website baru atau website yang sudah ada di kampusnya. Monggo dibantu menjawab, Pak Priambodo. Terima kasih Bu Yuyun, dan terima kasih Pak atas pertanyaannya. Yang pertama, untuk desain yang sesuai tema, ini bisa keduanya Pak. Jadi bisa katakanlah dari desain template yang Bapak gunakan, itu menunjukkan tema yang sedang kita bahas ini. Misal pandemi gitu, ada desain di situ ada virus-virusnya gitu misalnya. Atau ada orang yang bisa semangat keluar dari pandemi ini. Jadi dari template yang bisa menggambarkan tema yang kita bahas saat ini. Dan yang kedua, otomatis kontennya ada. Jadi tidak semua konten, kalau misalnya Bapak di situ ada konten yang membahas vokasi, monggo. Ada konten yang membahas tentang yang lagi tren hari ini, monggo. Tapi harus ada konten yang juga membahas tentang tema juga. Jadi ada dua yang harus ada di tema kita ini. Terus untuk yang pertanyaan kedua, apakah boleh menggunakan website dari kampus? Iya Bu ya? Betul. Kampus atau bikin sendiri baru gitu Bapak? Nah, oke. Itu saya kembalikan lagi kepada peserta. Kalau misalnya website ini harus katakanlah beli baru ya monggo, ikut ke jurusannya atau ke kampusnya, itu juga silahkan. Intinya adalah hosting dan domain itu dari peserta yang menyediakan. Terserah mau beli baru atau bikin dari website yang sudah ada, dikembangkan lagi sesuai dengan temanya. Begitu Bu Yuyun. Baik, terima kasih Pak Joko Priambodo atas jawabannya. Semoga menjawab nggih Bapak Idam. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang ditulis melalui chat. Ini adalah pertanyaan dari Ibu Septiani Prihatiningsi, SKM MKK dari Universitas Airlangga. Pertanyaan pertama, untuk dosen pembimbing, apakah harus dosen yang memiliki NIDN? Jika dosen belum memiliki NIDN, masih di proses universitas, apakah diperbolehkan? Yang kedua,
Jumlah finalis LKTI apakah ada perubahan? Tahun lalu sepertinya 10 finalis, apa tidak terlalu sedikit jumlahnya? Yang ketiga, terkait poin kolaborasi antara vokasi perguruan tinggi, bagaimana skema penyusunan proposal apabila ada kolaborasi? Sistematika penulisan pengesahan yang bertanda tangan dan lain-lain. Terima kasih. Monggo, mohon Pak Hendro mungkin bisa membantu menjawabnya ini. Iya, baik Bu Yuyun. Terima kasih. Di forum pertanyaan itu kami sudah mencoba untuk memberikan jawaban sehingga langsung bisa diupdate terkait pertanyaan pertama dari Ibu Septiani Prihatiningsih, Universitas Airlangga, Sobat Vokasi Indonesia Chapter Surabaya ini ya. Alhamdulillah, sesama Surabaya. Jadi Bu, untuk dosen pembimbing apakah dosen yang memiliki NIDN? Pada intinya dosen yang sudah memegang SK Bu, Bapak Ibu semuanya. Jadi dosen yang sudah memegang SK, yang sudah diangkat sebagai dosen, walaupun NIDN itu belum keluar, silakan untuk berkenan membimbing adik-adik. Jadi tidak harus keluar NIDN-nya dulu. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang ketiga sepertinya tadi juga sudah terjawab ya, terkait kolaborasi. Dan yang terkait nomor 2, jumlah finalis LKTI, apakah ada perubahan dan seterusnya pertanyaan itu. Alhamdulillah ini kami terus mengupdate perkembangan Ibu, Bapak sekalian dan adik-adik semuanya. Nanti mohon diingatkan closing oleh moderator. Jadi baik, terima kasih. 20 menit lagi ya. Baik, terima kasih Pak Joko. 20 menit lagi. Terima kasih. Jadi nanti mohon Bu moderator untuk memberikan penekanan kembali bahwa jumlah finalis, alhamdulillah kita akan berikan porsi lebih Bu, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya sehingga peluang untuk ke sana menjadi lebih besar. Itu mungkin informasinya yang bisa kita sampaikan Bu Yuyun. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak Hendro atas pertanyaannya, atas jawabannya. Mohon maaf. Kemudian ada pertanyaan yang hampir sama disampaikan oleh Profesor Dr. Retna Absari dari Universitas Airlangga, Fakultas Vokasi, terkait jumlah finalis pemenang. Mungkin ada masukan dari beliaunya. Untuk menambah jenis lomba, misalnya debat bahasa Inggris, lomba startup kewirausahaan yang masih memungkinkan untuk online. Ini sepertinya masukan yang sangat bagus sekali, Bu. Mungkin bisa menjadi masukan untuk Olivia tahun depannya, Ibu. Atau mungkin Pak Hendro kerso menambahkan, silakan Bapak. Sampun, alhamdulillah itu masukan luar biasa. Jadi akan kita kita terima dan coba akan kita terus progres dan update Ibu. Baik. Baik. Kemudian Sobat Vokasi, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rita Wahyuni Arifin dari Universitas Bina Insani, Manajemen Informatika. Pertanyaan pertama, untuk lomba LKTI, apakah materi harus menghasilkan produk atau hanya ide yang disesuaikan dengan tema? Pertanyaan kedua, untuk video materi, apakah berupa animasi ataukah rekaman yang terhubung dengan tema? Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rita. Saya minta mohon jawaban dari LKTI, berarti Ibu Luki, monggo Ibu Luki. Ya, Ibu. Untuk pertanyaan pertama. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya mengenai ini ya, metodenya apa harus menghasilkan produk. Seperti yang tadi saya jelaskan pada materinya, jadi nanti ada dua, ada metode writing atau penulisan dan metode penelitian. Jadi nanti itu bisa berupa produk, biasanya kan saintek seperti itu. Kalau soshum kebanyakan memang berupa metode penulisan. Jadi kajian-kajian dari beberapa telaah-telaah yang sudah terkonfirmasi di paper atau jurnal-jurnal. Seperti itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya mengenai apa Bu tadi Bu?
Ini pertanyaan dari kayaknya buat Pak Joko ya ini. Untuk video materinya, apakah berupa animasi atau rekaman yang terhubung dengan tema? Pak Joko Priambodo, mohon bantuannya. Bagaimana, Bu? Ini video untuk di website atau di video itu, Bu? Oh iya. Atau gabungan itu, gabungan video website dan LKTI. Divisi baru. Wah, ide dijawab baru. Dijawab Pak Video Cip. animasi Pak Cipian. Kayaknya Pak Silakan. Cipian ya ini ya, Bu. Pak Ya. Cip, iya. Monggo Pak Cip. Ya, baik, Bu Rita Wahyuni Arifin ya, dari Universitas Bina Insani, Bekasi kalau nggak salah ini. Ya, pertanyaan terima kasih, Bu. Untuk pertanyaannya, video materinya apakah berupa animasi atau rekaman yang terhubung dengan tema? Terima kasih. Nah, untuk video, Bapak dan Ibu dosen dan para calon peserta bebas. Jadi, video bisa berupa vlog, begitu, selfie, kemudian buat video, kemudian juga bisa berupa animasi, juga bisa berupa sinema, atau apapun, bebas. Namun terkait dengan tema. Jadi jawabannya adalah apakah harus animasi atau rekaman? Terserah, Bu. Jadi bebas. Videonya bebas, bisa berupa apapun itu. Yang jelas harus edukatif dan sesuai dengan tema. Demikian jawabannya, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Ciptian. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Iwin Ardiawin, SOS MA, Universitas Muhammadiyah Mataram, D3 Perpustakaan. Bertanya, kalau berkolaborasi dengan PT yang lain, apakah bisa menambah jumlah pesertanya, serta model pengesahan bagaimana dan seterusnya? Terima kasih. Berarti ini dijawab siapa ini? Pak Bu Luki mungkin ya? Atau Pak Hendro? Monggo. Untuk LKTI ya, terima kasih atas Ya, pertanyaannya. Untuk LKTI ini jumlah pesertanya serta model pengesahannya bagaimana? Untuk jumlah peserta kita beri maksimum memang 7, seperti kalau nantinya tuh inginnya kita apabila paper-paper yang masuk itu bisa dimasukkan ke dalam jurnal nasional. Jadi nanti inginnya kita itu dari paper yang masuk kita minta apakah boleh dimasukkan ke dalam suatu jurnal. Suatu jurnal tersebut kan maksimalnya biasanya 7. Jadi 7 itu sudah termasuk dosen pembimbingnya. Jadi kalau ada antar kolaborasi antar perguruan tinggi, berarti ya peserta anggotanya ya 4, misalkan 4 dari mahasiswa, 3 dari dosen atau bagaimana. Yang untuk LKTI memang maksimalnya seperti itu karena tujuan awalnya tuh inginnya nantinya akan dapat dipublikasikan dari paper-paper yang masuk ke dalam nominasi atau yang berpotensi. Begitu. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Monggo, kalau misalnya ada tambahan dari yang lain? Sampun. Atau sampun cukup ya, berarti tidak menambah ya, pokoknya totalnya 7 gitu ya Bu ya, walaupun kolaborasi ataupun tidak begitu ya Bu Luki. Ya, untuk LKTI Bu. Nanti monggo yang untuk website maupun. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Putri Saleha, Sekolah Vokasi IPB Universitas, mungkin ini Mbak ya, D3 Akuntansi. Perlombaan Olivia kali ini dilakukan secara online, apakah boleh jika satu orang peserta mengikuti 2 perlombaan, misalnya LKTI dan video edukasi? Bagaimana jika probability karya yang ia ikuti masuk ke dalam tahap berikut, tahap final? Dan untuk video vokasi edukasi, jika di tahun lalu ada vlog dan ada tahap presentasi karya yang dikirimkan, apakah di tahun sekarang pun akan sama? Ataukah hanya tergantung penilaian pada upload video yang berada di sosmed Olivia ITS? Demikian pertanyaannya. Monggo dijawab, dibantu menjawab. Untuk yang pertama saya bantu menjawab. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, apakah boleh satu peserta mengikuti 2 divisi lomba atau lebih? Sangat diperbolehkan. Jadi satu peserta itu boleh mengikuti 2 maupun 3 dari divisi lomba yang ada di Olivia 2020. Jadi probabilitasnya ketika masuk finalis bagaimana? Maka itu jadwalnya kita sesuaikan. Jadwal untuk presentasi LKTI-nya,
jadwal untuk websitenya juga kita sesuaikan begitu. Tadi juga ada pertanyaan banyak yang bertanya apakah harus satu nama untuk satu, misalkan ikut LKTI itu hanya satu judul. Tidak. Jadi misalkan ada Andi itu mengikuti lomba LKTI di 2 judul, apakah boleh? Itu pun juga diperbolehkan, asal nama ketua timnya berbeda. Baik, terima kasih. Monggo apabila ada tambahan. Untuk pertanyaan kedua, website. Mohon maaf, video. Mungkin Pak Ciptian. Baik, untuk pertanyaan dari Sekolah Vokasi IBB, yang pertama terkait dengan boleh tidak satu peserta mengikuti 2 perlombaan langsung. Kalau saya silakan, diperbolehkan sekali gitu ya. Silakan Anda mengikuti lebih dari 1 divisi perlombaan yang ada di sini. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk video jika di tahun ada vlog dan tak presentasi karya yang diumumkan, apakah di tahun sekarang pun sama ataukah hanya tergantung penilaian? Oke, jadi proses penilaian yang pertama adalah ketika awal Bapak, Ibu, atau nanti calon peserta mahasiswa itu mendaftar, nanti akan diberikan link untuk menguploadkan video. Link video tersebut nanti akan kami nilai untuk mendapatkan nominasi 10 terbaik. Proses penilaian itu pure secara internal, jadi tidak melibatkan tidak melibatkan di luar, jadi pure di kami itu ya, 10 terbaik. Kemudian 10 terbaik nanti kita akan uploadkan ke media sosial panitia Olivia. Nah, jika nanti memungkinkan, kami perlu verifikasi dan seterusnya, bisa jadi nanti akan kami lakukan video call terhadap peserta yang videonya masuk nominasi 10 besar. Kurang lebih demikian jawabannya, semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Ciptian, terima kasih Bu Luki atas jawabannya. Kemudian pertanyaan lanjutan ini dari Aditya Bakti Nugroho dari Telkom University, D3 Teknik Komputer. Izin bertanya mengenai anggota lomba video edukasi. Apakah benar untuk jumlah maksimal anggota adalah 10? Anggota yang terdiri dari maksimal 7 mahasiswa dan 3 dosen. Kalau memang benar, apakah bisa diperbarui pada dokumen panduan lomba yang terdapat dalam situs berikut? Terima kasih. Monggo Pak Joko Priambodo. Dibantu menjawab. Atau mungkin Pak Ciptian. Ya, Bu Yun, terima kasih. Pertanyaannya adalah, apakah benar jumlah maksimal anggota adalah 10 anggota dari 7 mahasiswa dan 3 dosen? Benar, itu adalah jumlah anggota maksimal. Jika Bapak, Ibu, kemudian teman-teman mahasiswa ingin tidak maksimal situ, misalkan 3 orang atau 4 orang, dipersilahkan. Boleh, gitu ya. Boleh. Tapi yang maksimal adalah 7 mahasiswa dan 3 dosen pembimbing. 3 dosen pembimbing atau 7 mahasiswa itu bisa lintas perguruan tinggi. Jawabannya benar ya. Kemudian apa bisa diperbarui? Baik, nanti akan kami proses jika ada kesalahan di dalam website kami ya. Kalau ada hal yang keliru nanti akan kami perbaiki di sana. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ciptian. Pertanyaan berikut dari Saudara Nanda Jasri Ihsan, STTN Batan, D4 Teknologi Kimia Nuklir. Untuk LKTI Saintek, apa diperbolehkan penelitian berdasarkan kajian dari paper yang sudah ada? Monggo, Bu Luki. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Bu Yun. Ya, sama seperti jawaban saya sebelumnya, bahwasanya diperbolehkan karena metode yang digunakan untuk mengerjakan dalam lomba LKTI ini ada 2, metode penulisan dan metode riset atau penelitian. Jadi monggo mau mengumpulkan beberapa paper-paper jurnal-jurnal kemudian dianalisa, nggih monggo apabila menciptakan suatu karya, misalkan mau bikin alat pendeteksi yang terkena terdampak COVID menggunakan misalkan kamera atau apa, nggih monggo. Diperbolehkan, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Luki. Ini ada pertanyaan dari Krisna Aditya dari TS.
teknik mesin industri. Mohon dijelaskan lebih mendetail tentang subtema video. Monggo dibantu jawab Bapak Ciptian atau Bapak Joko. Pertanyaan nomor 3 ini. Dari Krishna Aditya Pamungkas. Ya, baik, Mas atau Pak ini ya. Ini tetangga sendiri. Oke, jadi tema besarnya itu adalah Creating Innovation and Competence in the New Normal Era. Subtemanya adalah Post Pandemic Related Area, COVID-19, dan budaya hidup normal yang baru. Jadi subtema ini adalah subtema yang menjelaskan atau di dalam ruang lingkup yang lebih kecil dari tema yang besar. Jadi Bapak-bapak ataupun peserta yang lain silahkan Anda bisa mengaitkan ke tema yang besar itu atau di salah satu secara keseluruhan di tema yang subtema yang ada di video edukasi. Jadi silahkan aja dicantolkan ke salah satu tema besar atau di subtema yang ada di bawah. Saya pikir semuanya akan saling terhubung kok itu antara post pandemic related area, COVID-19, budaya hidup yang normal baru, yang kita harus membuat inovasi dan kompetensi yang lebih dan seterusnya. Itu saya pikir semuanya akan terhubung. Sehingga silahkan bebas Anda selama berada dalam tema besar itu, kemudian ada subtema itu, silahkan. Kami tidak terlalu membatasi pada salah satu di antara subtema yang kita sebut. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ciptian atas penjelasannya. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyampaikan pertanyaan dan para hadirin yang atas atensinya sudah mengikuti acara ini. Sekiranya saya tutup dulu ya untuk acara sesi tanya jawab ini. Izin Bu Moderator. Dalam? Izin menambahkan. Oh baik Bapak, monggo. Matur nuwun Bu Moderator. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, Sobat Vokasi Indonesia dan adik-adik calon peserta, izin saya menyapa walaupun tidak semuanya. Ada Prof. Agus Rubianto dari ITS. Beliau sangat concern dan aware terhadap vokasi. Beliau dulu atas pendidikan di Jerman dan sangat getol membawa vokasi ke Indonesia melalui Kedutaan Jerman melalui SMK. Prof. Retna Absari masukannya yang luar biasa. Prof. Imam Mustafa, sobat-sobat vokasi Indonesia di Surabaya semuanya dan sampai ke Jogja, ITNY, kemudian IPB, UI, kemudian UNESA masih Surabaya sehingga ke Mataram, ke Halulio. Luar biasa. Sekali lagi kami mohon bimbingan dan arahan sobat vokasi Indonesia semuanya bersama-sama. Mohon izin kita bangun vokasi, kita kembangkan vokasi, kemudian kita kolaborasikan vokasi yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Salam vokasi, sobat vokasi Indonesia. Terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Pak Hendro Nurhadi atas apa yang sudah disampaikannya. Baik, sobat vokasi Indonesia, terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas atensinya, terima kasih atas sudah bergabung di webinar ini. Selanjutnya, acara kami serahkan kembali kepada Ibu Eni Indasa selaku MC. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Baik, Bapak, Ibu, dan partisipan, untuk pertanyaan yang belum terjawab, kami akan tetap memproses dan akan diupdate melalui web Olivia 2020. Alhamdulillah, Sobat Vokasi Indonesia, tidak terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan partisipan, juga hadirin sekalian yang sudah meluangkan waktu dalam mengikuti acara ini. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat, dan semoga Bapak, Ibu, serta hadirin semua sehat selalu, dan pandemik ini segera berakhir. Amin. Apabila ada salah kata dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam vokasi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk live. Matur nuwun sedaya.